Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferlanda. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ICC dan ICG. Nah, apa sih bedanya antara ICC dan ICG itu? Nah, sebelum kita membahas perbedaan antara ICG dan ICC, nah, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu ICC dan apa itu ICG. Yuk kita simak ya. Baiklah, saya akan jelaskan yang pertama-tama mengenai ICC. Nah, ICC ini merupakan singkatan dari International Criminal Court atau dalam bahasa Indonesianya Mahkamah Pidana Internasional. ICC merupakan lembaga peradilan internasional yang didirikan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. Contohnya seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Nah, ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma yang disepakati pada tahun 1998 dan mulai beroperasi pada tahun 2002. Sejarah singkat didirikannya ICC yaitu terdapatnya ada gagasan untuk mendirikan pengadilan internasional permanen untuk mengadili kejahatan serius yang muncul setelah Perang Dunia II dengan pembentukan pengadilan militer internasional Nuremberg dan Tokyo. Namun, baru pada tahun 1998, setelah upaya diplomatik yang panjang, Statuta Roma disepakati dan didirikanlah ICC. Untuk dasar hukum ICC, yaitu adalah Statuta Roma yang seperti saya sebutkan tadi. Statuta ini merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh 123 negara anggota. Statuta Roma membuat ketentuan tentang yang pertama, kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, struktur organisasi ICC, proses pengadilan di ICC, dan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh ICC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mandat dan fungsi ICC. Mandat utama ICC adalah untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. Sedangkan untuk fungsi ICC yaitu meliputi yang pertama, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksinya. Yang kedua, menyelenggarakan persidangan untuk mengadili individu yang dituntut. Yang ketiga, menjatuhkan hukuman bagi individu yang terbukti bersalah, memberikan perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang yurisdiksi ICC. ICC memiliki yurisdiksi atas yang pertama, kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggota ICC. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan oleh warga negara anggota ICC. Yang ketiga, kejahatan yang dirujuk ke ICC oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh warga negara non-anggota, kecuali jika kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara anggota atau dirujuk ke ICC oleh Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, saya akan jelaskan proses pengadilan dari ICC. Proses pengadilan ICC ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, penyelidikan awal. Jaksa ICC melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk membuka penyelidikan formal. Nah, yang kedua yaitu tahap penyelidikan formal. Jika jaksa ICC yakin ada cukup bukti, dia akan membuka penyelidikan formal dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka. Yang ketiga yaitu tahap pra-persidangan. Hakim ICC mengadakan pra-persidangan untuk memastikan bahwa proses pengadilan berjalan adil dan efisien. Nah, proses yang keempat yaitu dalam tahap persidangan. Jaksa ICC akan menuntut tersangka di depan panel hakim. Tersangka berhak atas pembelaan hukum dan persidangan yang adil. Yang terakhir yaitu putusan. Hakim ICC akan memutuskan bahwa apakah tersangka bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman. Nah, untuk sanksi yang dijatuhkan ICC ini terdiri dari penjara, denda, dan perbaikan kerugian.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai ICJ. ICJ ini merupakan singkatan dari International Court of Justice atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Mahkamah Internasional. Nah, ICJ merupakan pengadilan permanen utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang didirikan pada tahun 1945. ICJ bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum antar negara secara damai dan adil. Nah, ICJ ini terletak di Den Haag, yaitu di negara Belanda. Secara sejarah singkat dari ICJ ini, yaitu ICJ didirikan setelah Perang Dunia II sebagai penerus permanen Court of International Justice atau yang disingkat dengan PCIJ yang didirikan pada tahun 1920. Nah, ICJ ini didirikan berdasarkan Piagam PBB dan Statuta ICJ. Saya jelaskan lebih lanjut dasar hukum dari ICJ ini, yaitu dari yang pertama dari Piagam PBB terdapat dalam bab 14 Piagam PBB yang memuat ketentuan tentang pembentukan dan fungsi ICJ. Dan yang kedua yaitu Statuta ICJ. Statuta ICJ ini yang memuat ketentuan tentang yurisdiksi ICJ, struktur dan organisasi ICJ, dan proses pengadilan di ICJ. Nah, serta sanksi yang dapat dijatuhkan oleh ICJ. Yang keempat, saya akan jelaskan tentang mandat dan fungsi dari ICJ ini. Untuk mandat utama ICJ adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum antara negara secara damai dan adil. Sedangkan fungsi utama ICJ yaitu yang pertama, menyelenggarakan persidangan untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Yang kedua yaitu menafsirkan hukum internasional. Yang ketiga, memberikan pendapat hukum atas pertanyaan hukum yang diajukan oleh organ-organ PBB. Yang keempat, yang terakhir yaitu melakukan kegiatan outreach dan edukasi tentang hukum internasional. Yang kelima, saya akan jelaskan tentang yurisdiksi dari ICJ. ICJ memiliki yurisdiksi atas sengketa hukum antar negara yang pertama, disetujui oleh kedua pihak yang bersengketa yang melalui kesepakatan khusus untuk merujuk sengketa ke ICJ. Klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian internasional yang mewajibkan pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa di ICJ. Nah, terkait dengan Piagam PBB atau Statuta ICJ, terkait dengan hukum internasional yang diakui oleh kedua pihak yang bersengketa. ICJ tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa antara individu ataupun perusahaan swasta. Selanjutnya yaitu proses pengadilan ICJ. Proses pengadilan di ICJ ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengajuan gugatan. Negara yang ingin mengajukan gugatan ke ICJ harus terlebih dahulu mengajukan deklarasi penerimaan yurisdiksi ICJ. Yang kedua yaitu pernyataan kasus. Negara yang mengajukan gugatan atau yang disebut dengan penggugat dan negara yang digugat atau tergugat akan menyampaikan pernyataan kasus mereka kepada ICJ. Yang ketiga, memasuki tahap sidang. Hakim-hakim ICJ akan mendengarkan argumen dari kedua pihak dan mempertimbangkan bukti yang diajukan. Dan yang terakhir yaitu putusan. Hakim-hakim ICJ akan mengeluarkan putusan yang mengikat secara hukum. Selanjutnya yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh ICJ. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh ICJ ini meliputi yang pertama, putusan yang mengikat secara hukum. ICJ dapat mengeluarkan putusan yang mewajibkan negara yang bersengketa untuk mengambil tindakan tertentu, seperti membayar ganti rugi ataupun menghentikan tindakan yang melanggar hukum internasional. Yang kedua yaitu interpretasi hukum internasional. ICJ dapat memberikan interpretasi hukum internasional atas pernyataan hukum yang diajukan oleh organ-organ PBB. ICJ tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana ataupun denda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbedaan utama antara ICC dan ICJ. Yang pertama perbedaan dari segi yurisdiksinya. Untuk ICJ atau International Criminal Court ini, ICC mengadili individu atau genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, yang hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu atau natural person, dan ICC hanya boleh mengadili individu di atas usia 18 tahun.
Sedangkan ICJ atau International Court of Justice bertugas menyelesaikan sengketa hukum antar negara dan hanya dapat menangani sengketa antar negara. Untuk perbedaan dari strukturnya, ICC merupakan pengadilan permanen dengan 18 hakim yang dipilih oleh negara-negara pihak Statuta Roma. Hakim-hakim ini dipilih untuk masa jabatan 9 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Sedangkan untuk ICJ merupakan pengadilan permanen dengan 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Nah, hakim-hakim ICJ ini juga memiliki masa jabatan 9 tahun dan dapat dipilih kembali. Yang ketiga yaitu perbedaan dari segi prosesnya. ICC kasus dapat diajukan oleh negara pihak Dewan Keamanan PBB atau jaksa ICC. Prosesnya dimulai dengan penyelidikan awal, diikuti dengan tahap pra-persidangan, persidangan, dan banding. Penyelidikan dilakukan oleh jaksa yang memiliki kewenangan untuk memulai penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai sumber. Sedangkan untuk ICJ, kasusnya hanya dapat diajukan oleh negara pihak. Prosesnya dimulai dengan pengajuan gugatan, diikuti dengan tahap pendahuluan, persidangan, dan putusan. Yang kedua, pihak yang bersengketa biasanya mengajukan argumen tertulis dan lisan sebelum ICJ mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dan yang keempat yaitu perbedaan dari segi sanksinya. ICC, sanksi yang diberikan oleh ICC termasuk seperti denda, penjara, dan hukuman penjara seumur hidup. ICC juga dapat memerintahkan reparasi kepada korban. Selanjutnya untuk sedang ICJ, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh ICJ termasuk pemerintah untuk menghentikan tindakan tertentu, pembayaran ganti rugi, dan interpretasi hukum. Nah, keputusan ICJ ini bersifat mengikat, tetapi pengadilan ini tidak memiliki mekanisme untuk memaksa negara mematuhi putusannya. Yang kelima, dari segi dampaknya. ICC bertujuan untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan yang paling serius di dunia dan untuk menegakkan norma-norma hukum internasional. Keberadaan ICC diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan internasional. Sedangkan ICJ bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hukum antar negara secara damai dan untuk mengembangkan hukum internasional. Dengan memberikan forum untuk penyelesaian sengketa yang adil, ICJ membantu mencegah eskalasi konflik antar negara. Nah, selain perbedaan-perbedaan utama di atas, terdapat beberapa perbedaan lain antara ICC dan ICJ. Antara lain, yang pertama dari sumber pendanaannya. ICC didanai oleh kontribusi dari negara-negara pihak, sementara ICJ didanai oleh PBB. Ini berarti ICC bergantung pada negara-negara anggotanya untuk pendanaan, sedangkan ICJ menerima dukungan finansial dari seluruh negara anggota PBB. Yang kedua yaitu dari segi bahasa resmi. ICC memiliki dua bahasa resmi yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Sedangkan ICJ memiliki 5 bahasa resmi yaitu bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Cina, dan Rusia. Hal ini mencerminkan upaya ICJ untuk melayani lebih banyak negara dengan berbagai bahasa. Sedangkan selanjutnya yaitu keanggotaannya. ICC memiliki 123 negara pihak, sedangkan ICJ memiliki 193 negara anggota PBB. Jumlah ini mencerminkan perbedaan dalam cakupan dan tingkat partisipasi internasional antara kedua pengadilan tersebut. Nah, kesimpulannya, ICC dan ICJ adalah dua pengadilan internasional yang penting dengan mandat dan fungsi yang berbeda. ICC berfokus pada penuntutan individu atas kejahatan yang paling serius di dunia, berusaha mengakhiri impunitas dan menegakkan hukum internasional. Sedangkan ICJ berfokus pada penyelesaian sengketa hukum antar negara, memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian internasional dan mengembangkan hukum internasional. Kedua pengadilan ini meskipun berbeda dalam banyak hal, bersama-sama membantu mempromosikan keadilan dan stabilitas di dunia.
Nah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan saya mengenai perbedaan antara ICC dan ICJ. Terima kasih karena telah menonton video ini. Saya ucapkan bila ada kesalahan dalam pengucapan saya maupun kata-kata maupun perbuatan saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.